teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Math TV. Di video ini aku mau bahas soal SNBT 2023 penalaran matematika. Di depan kita sudah ada soalnya. Nah, di sini aku akan jelasin secara detail sampai teman-teman benar-benar paham konsepnya ya. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Math TV dan bagikan ke teman-teman kamu yang lain supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja aku bahas soalnya. Jika nilai A lebih besar dari 3, maka grafik fungsi ini berada di mana? Di atas sumbu X, atau berada di bawah, atau menyinggung sumbu X, atau memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, teman-teman pertama harus tahu konsepnya ya. Jadi fungsi kuadrat itu persamaannya biasa ditulis dalam bentuk gini: AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk yang di depan X kuadrat itu disimbolin sebagai A, teman-teman. Jadi kalau misalkan aku tulis 3P X kuadrat tambah 7AX tambah C tambah dengan 0. Nah, yang jadi A-nya itu bukan yang ini ya, teman-teman. Yang jadi A di rumus itu maksudnya depan X kuadrat gitu selalu ya. Jadi kadang soal juga samain ini dengan A seperti ini nih ya. Intinya kalau pakai rumus, A itu yang di depan X kuadrat ya, B itu depan X, C-nya konstanta. Nah, sekarang ada konsep yang teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 seperti ini, kalau misalkan ini fungsinya ya fx gitu, fx. Nah, kalau depan X kuadrat itu positif, ini grafiknya begini teman-teman. Kalau negatif, grafiknya terbuka ke bawah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk soal ini, A-nya lebih besar dari 3. Berarti ini kalau lebih besar dari 3 positif kan? Berarti untuk fungsi ini pasti grafiknya terbuka ke atas. Itu yang pertama teman-teman harus pahami. Nah, yang kedua, sekarang bicara D teman-teman. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Nah, D ini untuk membedakan jenis-jenis persamaan kuadrat terhadap sumbu X ya. Jadi kalau misalkan gambarnya seperti ini teman-teman, ini sumbu X-nya nih. Jadi tidak kena sama sekali dengan sumbu X, itu D-nya negatif teman-teman. Nanti aku jelasin kenapa D-nya negatif. Nah, untuk kalau dia menyinggung seperti ini nih, hanya di satu titik, itu di satu titik nih menyinggung ya, yaitu D-nya sama dengan 0. Terus kalau dia memotong seperti ini, memotong di dua titik, ini sumbu X ya, ini D-nya lebih besar dari 0. Ini ada dua titik, berarti kalau mau motong ya, kalau mau motong pasti ada dua titik. Nah, kalau ini menyinggung. Oke, sekarang kenapa bisa seperti ini teman-teman? Kalau tahu rumus X1 X2 rumus kuadrat, itu kan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan B kuadrat min 4AC yaitu di dalam akar ya. Kalau di dalam akar D-nya lebih kecil dari 0, artinya kan negatif. Maka kalau di negatif, akar negatif kan nggak ada teman-teman. Karena akar min 4 kan nggak ada, akar min 5 nggak ada. Jadi akar negatif nggak ada. Karena nggak ada, maka dia tidak punya penyelesaian di sumbu X. Jadi tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 teman-teman, apapun min B-nya, misalkan B-nya 7 lah ya, misalkan gini, 7 plus 0 sama 7 dikurang 0, ini kan hasilnya sama teman-teman. Jadi kalau D-nya 0, akar 0 kan 0 ya, jadi mau ditambah mau dikurang pasti hasilnya sama, maka dia punya satu doang penyelesaian gitu. Nah, terus kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, maka dia punya dua penyelesaian teman-teman, atau punya dua akar berbeda. Kenapa? Karena kalau ditambah dengan dikurang pasti hasilnya berbeda teman-teman. Misalkan 7 lagi ya, 7 kurang 3 misalkan, dengan 7 tambah 3 kan beda hasilnya. Jadi kalau D-nya positif, dia punya dua akar gitu ya teman-teman. Nah,
berdasarkan ini kita tinggal lihat D-nya teman-teman. Kita sudah tahu dia terbuka ke atas seperti ini ya, tapi kan terbuka ke atas itu bisa seperti ini, nggak kena, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sekarang kita lihat D-nya. D-nya ini B kuadrat min 4AC. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. B itu yang di depan X, yaitu 4A ya. 4A kuadrat min 4, A nya itu depan X kuadrat, yaitu tetap A dia, C nya 6. 4 kuadrat kan 16, A kuadrat jadi A dikuadratin kan A kuadrat, min 4 kali 6 24 ya, 24A. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang kita lihat nih, dia bilang kan A nya lebih besar dari 3 ya. Kalau A nya 4 misalkan, A nya 4 itu kan lebih besar dari 3 ya. Ini maka 16 kali 16 dikurang 24 kali 4. 16 kali 16 kan 256 ya. Kali 6 kan 6, 36, simpan 3. 6 kali 1 6, tambah 6 12, 12 tambah 3 15, simpan 1, 256. Kurang 24 kali 4 96 ya. Nah 256 kurang 96 kan positif ya, positif. Kalau D nya positif itu berarti seperti ini teman-teman, memotong di 2 titik gitu ya. Tapi kita coba lagi ini, coba 5 misalkan, kita hitung lagi, benar kan D positif. 16 kali 5 kuadrat dikurang 24 kali 5, ini 16 kali 25 ya, dikurang 24 kali 5. 6 kali 5 16 kali 25 400 ya. 400 dikurang ini 20, 2, ini 5 kali 2 10, 10 tambah 2 120. Nah ini positif juga, artinya dia memotong di 2 titik memang teman-teman ya. Coba kalau kita gedein lagi, penasaran bener gak sih kalau A nya 10? Kalau A nya 10 kuadrat dikurang 24 kali 10, makin besar ini teman-teman ya, dikurang 220, makin besar selisihnya, ini positif. Nah, jadi dia sudah pasti yang ini memotong di 2 titik. Oke, berarti gambarnya seperti ini ya, memotong di 2 titik. Sekarang ini kan bukan berada di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X seperti ini ya, ini bukan. Terus di atas sumbu X, kalau di atas sumbu X seperti ini kan, menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah yang benar bisa ini teman-teman. Ini memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Ini benar ya, memotong di sumbu X 2 titik berbeda. Ini juga benar nih, memotong di sini dan di sini. Ini kan 2 titik berbeda. Tapi ini ada keterangan tambahan nih. Kita uji keterangan tambahan ini benar atau enggak gitu ya. X1 dikali X2 itu rumusnya C per A, dimana C nya itu 6, A nya itu depan X kuadrat. Kalau kita lihat 6 nya itu kan positif ya, A nya lebih besar dari 3. Nah lebih besar dari 3 kan positif juga. Positif bagi positif, positif, berarti hasilnya positif. Berarti ini benar teman-teman, X1 kali X2 lebih besar dari 0, nah positif ya, positif lebih besar dari 0. Benar, yang ini benar, yang ini juga benar. Jadi jawabannya yang mana? Kita pilih yang paling lengkap teman-teman. Oke, ini paling lengkap ya, ada 2 titik berbeda dan X1 kali X2 lebih besar dari 0. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.